warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Jabidi, alamat di Cirende, RT 5 RW 5. Namanya siapa Bapak Ibu? Coba disapa dulu Bapak Jabidinnya. Halo Bapak Jabidin. Aku ini disapa dong. Semuanya harus tangannya diangkat biar nggak ngantuk. Ayo yang di belakang juga. Semuanya 1, 2, 3. Iya, Bapak Jabidin usianya berapa tadi? Usianya 36. Iya, kan kalau dicoret jadi 36. Bapak berapa tahun? 17. 17 ya Pak. Ini kebanyakan nongkrong di Kembang Jambu. Kalau Bapak Jabidin nongkrong di Kembang Jambunya jarang. Jadi jatuhnya jarang. Kalau Bapak Asman setiap hari sih nongkrongnya. Jadi kembangnya sering jatuh ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Bapak Jabidin, sebelum datang ke Coyang boleh cerita nggak? Kan Bapak kemarin cerita sama saya, keluhannya sakit apa sih yang dirasain? Pinggang sama itu yang operasi belum begitu banyak. Awalnya Pak itu sebelum Bapak operasi kenapa tuh? Awal sakit hernianya? Kalau duduk sebentar, kalau berdiri nggak bisa belok lagi, kakinya lempangannya begini. Jadi kalau lagi duduk seperti ini, terus pas mau bangun ya? Iya. Pas mau bangun tuh kayak berat. Ini harus pegangan. Harus pegangan tuh. Jadi kalau beliau lagi duduk, pas bangun ini harus pegangan dulu. Awalnya berarti karena sakit pinggang Pak? Iya, sakit pinggang. Awalnya berapa lama tuh sakit pinggangnya? Belum lama sih, 2-3 bulan lah. 2-3 bulan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, di sini siapa Bapak Ibunya atau Bapak-bapaknya yang punya keluhan sakit pinggang? Bapak-bapak, coba Burbe mau tanya Bapak-bapak yang sakit pinggang. Pak di sini kan Bapak-bapaknya ada 3, ada 1, 2, 3, 4. Ada Pak Haji Wahyu, ada Bapak Haji Asman, ada Bapak Iska, ada Pak Budi. Awalnya dari sakit pinggang Pak. Itu Bapak rasanya sakit pinggangnya gimana tuh Pak? Panas. Panas. Kaku gitu. Terasa kaku, perempet akhirnya ke bagian kaki. Berarti yang sakit pinggang harus hati-hati. Jadi kalau dibiarkan bukan hanya pinggangnya aja yang sakit, kakinya bisa sakit. Terus Bapak akhirnya kenapa bisa ngecek ke hernia? Karena oleh kakinya aja yang sakit. Iya, tapi di rumah sakit dia juga suruh operasi. Operasi itu akhirnya Bapak kontrol tuh ke dokter. Iya, Terus benar. kata dokter bilangnya apa awal pertama kali kontrol? Saya itu ke rumah sakit sampai 4 kali, kelima kalinya ini harus operasi satu sebelum jalan. Karena operasi pas sebelum operasi diobatin nggak berubah, sakit lagi, obatnya habis sakit lagi. Tapi dokter sudah memvonis kalau Bapak ini ada hernia. Dipegang ada kayak lidi gitu. Ya akhirnya itu katanya sih sering angkat berat sebelah gitu. Ya tuh ya. Namanya bapak-bapak itu pasti pekerjaannya berat-berat. Betul nggak bapak-bapak? Nah angkat galon atau kayak di rumah angkat galon, angkat berat-berat. Apalagi kalau pekerjaannya itu sehari-hari yang kasar-kasar atau yang angkat-angkat. Betul nggak? Akhirnya membuat hernia itu apa sih Bapak Ibu? Kayak ototnya itu ketarik keras. Jadi kan jadinya hernia. Kalau di dokter diapain? Dioperasi apa ya? Berapa lama tuh Pak penyembuhan operasinya itu? Disuruhnya setengah tahun kalau sudah berat, megang berat-berat. Nggak boleh angkat berat 10 kilo atau ini udah setengah tahun lebih. Masih terasa sakit? Saya nyobain mengangkat itu aja kalau nggak boleh. Nggak boleh karena perutnya ya. Terus Bapak pasti ponis harus dioperasi, perasaan Bapak gimana? Kan kadang kalau orang udah disuruh operasi tuh kayak udah kepikiran. Betul nggak Bapak Asman? Udah kepikiran. Apa lihat ke bawah lagi ya cantiknya nggak diliatin. Katanya makan permen Bapak. Bapak Ibu. Jadi bapaknya ini udah operasi hernia. Berarti Bapak pasti ponis itu pas disuruh operasi gimana Pak perasaannya? Takut apa Bismillah buat Bismillah aja karena begitu dioperasi berat bisa angkat lagi, bisa lemes lagi, tapi masih terasa sakit. Iya, masih terasa sakit. Itu Pak kesemutan. Bapak biayanya betul tadi sampai berapa juta? Di tahun berapa itu? Kemarin baru 2022. ini ya. Oh, berarti tahun ini 7 bulan. 7 bulan berarti baru ya Bapak Ibu ya. 7 bulan beliau sudah mengalami operasi
operasi biayanya itu 11.500.000. Waktu Bapak disuruh sama dokter, Bapak biayanya segini, Bapak kasih sama dokternya tanpa mikir-mikir dulu atau gimana? Iya, habisnya katanya satu-satunya jalan ya. Tuh, satu-satunya jalan, betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita sakit, Bapak Ibu pergi ke rumah sakit, dokter nyuruh melakukan operasi, Bapak besok bawa duit 12 juta, bawa uang 12 juta, dibawa nggak sama Bapak Ibu? Dibawa nggak? Dibawa. Apakah Bapak Ibu pikir, ya Allah nanti uang saya habis, saya nggak bisa cari duit lagi nanti buat keperluan? Mikir-mikir nggak Bapak Ibu? Enggak, yang penting saya bisa sehat. Tapi apakah operasi itu menyembuhkan? Tidak. Bapak aja masih terasa sakit. Kalau buat anak kecil berpengaruh nggak Pak kalau hernia? Enggak begitu. Kalau buang air besar juga nggak boleh. Tuh, Bapak Ibu buang air besar aja nggak boleh ngeder. Berarti sangat sensitif ya. Tapi kan namanya buang air besar kita perlu apa namanya tenaga untuk keluarin. Kalau ngeder sedikit emang gimana Pak? Sakit. Kayak nyut-nyutan. Tuh belum nyatu Bapak Ibu. Bahkan buat ngeden buat BAB aja yang mungkin ngeden kita gak terlalu keras ya, tapi itu sampai gak bisa loh Bapak Ibu. Jadi Bapak sampai seperti itu ya Pak ya. Berarti Bapak dulu penderitanya sangat luar biasa ya Pak ya. Terus Bapak yang dialamin di bagian organ reproduksinya tapi gak ada berpengaruh di usia sekarang, masih sehat. Kalau maaf ya untuk berhubungan itu masih kuat. Kan kalau berhubungan juga butuh apa? Butuh tenaga nggak? Butuh lah. Butuh tenaga nggak Bapak? Iya butuh. Butuh tenaganya yang besar apa kecil? Yang besar. Kayak gimana? Tuh, butuh tenaganya yang besar katanya. Kan tadi Bapak bilang bukannya guru Pia bermaksud untuk meledek atau apa ya Pak, bukan bermaksud jorok nih. Bocah so tau banget orang juga belum nikah. Bukan Bapak Ibu. Kan tadi bapaknya kan bilang ngeden aja rasanya sakit. Makanya guru Pia tanya bagaimana ketika berhubungan, kan itu juga perlu mengeluarkan tenaga. Apalagi bapak kalau bapak nggak ada tenaganya bisa nggak? Jadi gimana tuh Pak? Iya, ada orang yang belum gaji. Karena udah meninggal cuman nggak bisa tenaganya juga. Jangan nggak boleh pedas biar jangan merasa perih. Biar jangan kerasa perih. Tapi kan lo mau perut Perut mules. nggak boleh salah makan. Nggak boleh salah makan, berarti di bagian organ reproduksinya pun sudah sedikit atau ada yang namanya kelemahan. Apalagi di pria atau bapak-bapak di usia 50 tahun ke atas, ini kata dokter Bapak Ibu ya, organ reproduksinya itu sudah mulai banyak yang melemah. Apalagi kan Bapak sakit pinggang ini Bapak Ibu. Bapak sambil duduk aja nggak apa-apa, sambil duduk aja. Guru biar kasih tahu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di spanduk ini, tadi kan bapaknya sakit di bagian pinggang. Kalau sakit di bagian pinggang ini bisa juga berpengaruh ke bagian organ reproduksi. Tadi kakinya sakit gak? Di sini ada kegacangan kaki. Ada hernia juga ada. Hernia itu kan otot apa sih namanya? Perut ya Bapak Ibu ya. Bisa. Jadi kalau misalnya bapak-bapak yang sakit pinggang dibiarkan nanti bisa kena hernia, bahkan lemah syahwat. Lemah apa? Lemah syahwat. Bapak-bapak mau lemah syahwat? Mau anunya melehoy? Mau nggak Bapak Asman? Tapi Bapak Asman sekarang gimana? Masih melehoy? Masih melehoy. Berarti harus rajin-rajin. Duduk di mana namanya ini? Apa namanya? Ya lupa lagi. Tadi udah dikasih tahu. Kegel ondol. Kegel. Ondol. Kegel ondol. Betul nggak Bapak Ibu? Karena kalau dibiarkan nanti bisa banyak masalahnya. Karena kalau bapak-bapak di usia seperti Bapak Jabir tadi 60 ya, 63 ini 70. Bapak berapa usia yang serius ya? 66. Itu banyak berpengaruh ke organ reproduksi. Akhirnya leles. Kalau leles Bapak Ibu istrinya mau nggak? Gak mau nggak ngelayanin mak kalau bapaknya melehoy? Gak mau. Akhirnya nanti Bapak menjadi sakit prostat. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau udah prostat jadi penyakit membukakan, bahkan bisa terkena kanker prostat. Mau Bapak kena kanker prostat?
mingguan. 3 mingguan ya? Udah 3 berapa ya boros ya? Belum. Semingguan kali ya? Perasaan udah lama kan Pak? 3 kali Sabtu. Jarang masuk. Kalau ngomong Pak, ini saking semangatnya gak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi Bapak tahu Ngomong aja. lucu banget kalau ketawa Pak. Ngakunya mah 3 minggu. Minggu bolong-bolong. Lobong-lobong kan namanya juga lupa. Tadi aja Bapak, ini namanya apa tadi? Kenal, Pak. Ini tuh. Udah, lupa. Ya coba serius, ini namanya tadi apa yang dibikin? Lupa. Ya Allah Akbar. Baru berapa detik? Kegel ondol. Kegel. Ondol. Ondol. Apa namanya? Kegel ondol. Besok ditanyain lagi ya. Awas kalau lupa nanti Bapak terapinya di kamar Ya. sama Dede Nina. Tulis nah. Bapak berarti sekitar semingguan ada ya? Terus yang dirasain pas Bapak terapi gimana? Ada perubahannya nggak? Udah agak cepat tidur. Cepet tidur. Emang tadinya kalau tidur susah? Kalau tidur rasanya susah karena pinggangnya sakit. Tapi sekarang semenjak terapi bisa tidur dengan nyenyak. Tepuk tangan suaranya. Nah, ini pun yang Bapak lagi pakai namanya apa Bapak Asman? Alah, lupa. Baru tadi dikasih tahu. Ini grupnya catet ya, biar Bapak gak lupa ya. Benih tuh. Bukan benih namanya. Ini mah benih sel kanker. Masa namanya benih? Namanya Kegel ondol. Apa Bapak Asmat namanya? Bacanya Kegel, tapi tulisannya Kagel. Jangan Bapak Asmat nanti bacanya Kagel. Dibacanya Kegel. Apa Bapak namanya? Kegel ondol. Kalau misalnya bapak-bapak yang punya keluhan di bagian organ reproduksi atau hernia bisa terapi duduk seperti ini. Betul nggak Bapak Ibu? Karena hasil dirinya ini masuk ke dalam tubuhnya Bapak Ibu. Masuknya gimana Pak? Tangannya dikucupin. Begini semuanya. Ini Pak, begini. Ini. Nah, dari bawah dong, dari bawah. Belum masuk. Begini. Begini dulu Bapak, jangan masuk begini. Tawa mulu saya ya. Masuk. Astagfirullahaladzim. Masuknya gimana Bapak Ibu? Suk gitu. Masuknya gimana? Suk. Langsung masuk ke dalam tubuhnya Bapak Ibu. Dan Bapak kan punya masalahnya di bagian perut. Boleh nggak Bapak berdiri dulu sebentar? Boleh. Bapak di sini Pak. Sini. Ya dulu. Terus kan ini masalah hernia itu di bagian sini ya Pak. Di bagian perut mana Pak? Sebelah kanan. Bisa nggak? Tadi kan organ reproduksi juga bisa Bapak Ibu dengan cara terapi duduk itu hasil bikinnya langsung masuk melalui organ reproduksi. Tapi bisa juga Bapak jadidin. Nanti kalau udah ada bisa dipakainya seperti ini Pak. Masih boleh dibuka dulu nggak tasnya? Boleh. Bapak jadidin kok Bapak seperti apa? Itu ngapain bajunya diangkat-angkat? Aurora. Bapak nggak mau berdiri duduk aja. Duduk. Nah. Bukan, Pak. Terus yang jualan tempelin dulu Pak. Dulu. Nah. Awas anu-anunya. Gak angus masa anu-anunya angus Bapak Ibu. Nah ini kan Bapak Jabin itu punya keluhan hernia, betul nggak? Atau otot perutnya itu bermasalah. Makanya kalau di dokter diapain Bapak Ibu? Dioperasi, dikuatin. Kalau nggak salah sih dikuatin itu kayak diikat kayak dibelek terus diambil karena sudah ngendep di bagian otot perut yang akhirnya bergerak aja terasa sakit. Kalau Bapak Ibu pakai Kegel ondol kan tadi Bapak juga cerita saya walaupun udah dioperasi masih terasa sakit ya Pak ya. Yang namanya operasi Bapak Ibu memang di luarnya udah kering, betul nggak? Ya. Tapi dalamnya udah kering apa belum?
Jadi hangat cingganya ini masuk langsung ke bagian yang luka. Dan di batu super dana premium pun ada mineral apa kalau buat luka? Mineral zinc. Mineral zinc. Mineral itu apa sih guru Pia? Mineral ini yang buat minum bukan. Mineral itu Bapak Ibu zat yang diperlukan di dalam tubuh kita. Kalau misalnya nggak ada mineral, racun bisa numpuk. Racunnya dari mana? Bapak Ibu setiap hari makan banyak racunnya nggak? Banyak pengawetnya nggak? Setiap hari kita bernapas nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, setiap hari kita bernapas nggak? Bapak Ibu tahu udara atau polusi udara di Jakarta apa di Tangerang sekarang bagus apa enggak? Enggak Bapak Ibu, semuanya sudah tercemar. Bahkan sekarang pemerintah pun menganjurkan lagi untuk menggunakan masker karena saking polusinya. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Itu bisa menambah racun. Dengan Bapak Ibu pakai Kegel Odol, ini mineralnya mampu mengeluarkan racun. Kalau untuk mengeluarkan racun disebutnya mineral magnesium. Mineral apa? Magnesium. Mineral apa Bapak? Alhamdulillah. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau yang untuk menyembuhkan luka, mineral zinc. Mineral apa? Mineral zinc. Jadi mineral zincnya ini mampu untuk menyembuhkan luka yang ada di bagian dalam. Kalau Bapak Jabilinya setiap hari pakai Kegel Odol, sehari 3 kali, Bapak Jabilin bisa sehat gak? Bisa sembuh gak? Bisa organ reproduksinya tambah kuat? Mau Bapak Ibunya pakai setiap hari? Bapak mau pakai setiap hari? Bapak Ibunya mau? Biar apa? Tadi Bapak Jabilin udah mengeluarkan uang 11.500.000 untuk operasi hernia. Tapi ketika operasi belum ada perubahan. Ada perubahan tapi masih terasa sakit. Itu Bapak Ibu. Itu ketika kita sakit uang nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu punya uang 100 juta, mau punya mobil, mau punya rumah gedung, kalau sakit bisa dinikmatin? Enggak, Bapak Ibu duitnya habis buat berobat. Tapi kalau ada alat Kegel Odol Bapak Ibu, ini bisa dipakai keluarga, investasi kesehatan. Tepuk tangan dong, suaranya mana? Berarti Kegel Odolnya bagus? Pakai bahasa Korea, Jota. Yang boleh sambil diangkat begini dari sini. Jota.